Halo semuanya, selamat datang di pertemuan ke-12 mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang cukup aktual dan relevan dengan perkembangan dunia keuangan modern saat ini, yaitu financial technology atau biasa kita kenal dengan istilah fintech. Jadi fintech sendiri telah menjadi salah satu penggerak utama ya dalam transformasi sistem keuangan baik secara nasional maupun global. Melalui teknologi digital, fintech menawarkan kita cara-cara baru dalam bertransaksi, menabung, ya, meminjam, investasi, bahkan mengelola risiko keuangan. Secara sederhana, jadi financial technology itu adalah inovasi teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan keuangan kita. Jadi fintech memadukan sistem keuangan tradisional dengan teknologi digital untuk menghasilkan layanan yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih inklusif. Contohnya bisa kita temui tiap hari, ya, mulai dari pembayaran digital menggunakan GoPay, Dana, investasi melalui aplikasi Bibit, Stockbit, Bareksa, hingga layanan pinjaman digital seperti Kredivo, Modalku, dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, fintech ini sudah bukan lagi hanya sekedar inovasi teknologi, tapi juga sudah mengubah paradigma kita dalam industri keuangan. Nah, ciri utama dari fintech itu sendiri, ya, yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional, yang pertama adalah fintech itu berbasis platform digital. Jadi semua layanan dapat diakses melalui aplikasi atau situs web tanpa perlu datang ke kantor cabang. Kemudian yang kedua, fintech itu user centric. Jadi mudah diakses, artinya seluruh desain dan sistem fintech itu dibuat agar pengguna atau user merasa nyaman dan menggunakan aplikasinya dengan cepat dan praktis. Kemudian yang ketiga, fintech ini menawarkan layanan keuangan yang cepat, murah, dan efisien ya. Fintech bisa memproses transaksi dalam hitungan detik dengan biaya jauh lebih rendah dibandingkan dengan sistem tradisional. Kemudian yang keempat, terintegrasi dan kolaboratif. Jadi fintech tidak berjalan sendiri, tetapi bekerja sama dengan bank dan lembaga keuangan lain melalui sistem yang namanya API atau Open Banking. Dan yang terakhir, fintech ini memiliki sifat inklusif dan berorientasi sosial. Jadi fintech itu hadir untuk memberikan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan. Fungsi fintech sendiri itu ada 5 ya dalam sistem keuangan modern. Yang pertama, fintech itu sebagai sarana intermediasi keuangan digital. Jadi fintech mempertemukan pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana secara langsung tanpa melalui lembaga perantara tradisional. Kemudian yang kedua, fintech ini bisa meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas transaksi keuangan, misalnya melalui layanan digital payment dan e-wallet. Ketiga, fintech ini bisa mendorong inklusi keuangan ya, karena masyarakat dapat mengakses produk-produk keuangan hanya dengan menggunakan smartphone dan koneksi internet. Keempat, fintech ini bisa mendorong inovasi produk dan layanan keuangan seperti robo-advisor untuk investasi, crowdfunding untuk sosial dan bisnis, hingga insurtech untuk layanan asuransi digital. Jadi kalau kalian install aplikasi investasi, biasanya di situ sudah ada salah satu fitur ya untuk menilai profil resiko kalian dan fitur ini berbasis AI sehingga bisa lebih mudah untuk menentukan kalian ini tipe profil resiko yang seperti apa. Kemudian yang kelima, fintech itu berfungsi dalam mendukung sistem pembayaran nasional yang terintegrasi ya. Kita tahu sekarang ini ada yang namanya KRIS ya. Jadi dengan menggunakan KRIS ini bisa melakukan transaksi pembayaran dengan berbagai provider gitu ya, pakai Dana, pakai GoPay dan sebagainya bisa dilayani dengan satu kode QR saja. Nah, kemudian fintech sendiri itu dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Ya, yang pertama itu adalah bank digital.
Jadi bank digital ini adalah bank yang seluruh layanannya sudah berbasis digital ya, berbasis daring. Contohnya kayak Bank Jago. Nah, jadi Bank Jago ini adalah kategori bank digital. Kemudian peer-to-peer lending ya, P2P lending. Jadi ini adalah suatu fintech yang memungkinkan untuk dilakukan pinjaman antar individu. Jadi kalian kalau mau memberikan pinjaman kepada usahanya orang, ini bisa melalui peer-to-peer lending. Kemudian crowdfunding ya. Crowdfunding ini adalah sistem pengumpulan dana untuk proyek-proyek sosial atau bisnis. Kita tahu ada aplikasi yang namanya Kita Bisa ya. Nah, jadi lewat aplikasi itu misalnya ada orang yang mengalami musibah, terus kita ingin memberikan bantuan atau sumbangan. Nah, ini bisa dilakukan melalui crowdfunding seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya microfinancing atau pembiayaan mikro berbasis teknologi seperti Amarta dan sebagainya. Kemudian fintech juga ada yang berbentuk digital payment system ya. Jadi untuk pembayaran secara digital seperti e-money maupun Kris. Nah, ada juga fintech yang berupa investment platform ya. Jadi memungkinkan kita untuk melakukan investasi baik itu di saham, reksadana, obligasi dengan menggunakan smartphone saja. Nah, kemudian ada fintech yang berperan sebagai market comparison atau agregator atau penghubung gitu ya, membantu pengguna dalam membandingkan antara berbagai produk keuangan. Dan yang terakhir ada yang sering kita gunakan yaitu fintech yang berbentuk payment gateway. Jadi ini adalah penghubung transaksi digital ya. Misalnya kita mau beli listrik, beli pulsa, ya, bayar pajak dan lain sebagainya. Nah, jadi setiap jenis fintech ini punya peran spesifik. Semuanya bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih terbuka dan lebih efisien. Nah, kita bahas salah satu ya yang dari bagian fintech tadi yaitu peer-to-peer lending. Jadi salah satu contoh fintech yang paling populer dalam peer-to-peer lending ini misalnya Borrow ya, ya aplikasi pinjaman atau Coinworks dulu namanya. Ya, jadi dalam sistem ini ada tiga pihak utama yang terlibat di dalamnya yaitu borrower, lender, dan juga penyedia platform. Jadi lender di sini adalah pemberi pinjaman, kemudian borrower ini adalah peminjam dan penyedia platform sebagai penghubung digital antara keduanya. Melalui platform P2P ini, investor dapat langsung menyalurkan dana ke individu atau usaha-usaha kecil tanpa melalui bank. Tapi jenis fintech ini, peer-to-peer lending ini termasuk salah satu investasi yang berisiko cukup tinggi gitu ya. Jadi harus diperhatikan sebelum kita memberikan pinjaman. Jadi ada resiko-resiko seperti gagal bayar, keamanan data, dan eh, resiko dari penyedia layanannya, platformnya gitu ya. Kemudian, regulasi terkait fintech di Indonesia itu sendiri sudah diatur dalam berbagai regulasi agar inovasi dalam bidang teknologi keuangan ini tetap berjalan seimbang dengan perlindungan konsumen. Beberapa regulasi penting diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 ya, tentang penguatan integrasi antar perbankan, fintech, dan lembaga keuangan digital. Nah, kemudian juga ada regulasi dari OJK yaitu melalui POJK nomor 40 tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, kemudian ada surat edaran Bank Indonesia nomor 18/22 DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan berikutnya ada peraturan Bank Indonesia nomor 18/17 PBI 2016 yang mengatur segala hal terkait dengan uang elektronik dan terakhir ada POJK nomor 4 ya dan juga POJK nomor 5 tahun 2021 mengenai manajemen risiko teknologi informasi ya pada lembaga keuangan non bank. Jadi diharapkan melalui regulasi ini pemerintah bisa menjaga ya perkembangan fintech itu secara sehat, aman dan berkelanjutan. Jadi masyarakat juga bisa terlindungi. Fintech memberikan dampak yang cukup besar ya bagi sistem keuangan di Indonesia sendiri. Dari sisi positifnya, fintech itu bisa meningkatkan inklusi keuangan.
Jadi karena aksesnya yang luas, mudah untuk digunakan, sehingga diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan. Kemudian fintech itu sendiri karena berbasis pada teknologi digital, dia bisa menurunkan biaya transaksi dan mempercepat layanan kredit, khususnya kredit-kredit mikro ya. Kemudian yang ketiga, fintech ini dapat mendorong kolaborasi antara bank dan fintech. Jadi kita sudah lihat ada banyak sekali sudah sekarang bank-bank konvensional yang mengeluarkan produk-produk fintech ya. Misalnya Bank BCA yang mengeluarkan Blue ya, Blue by BCA, kemudian ada Livin dari Bank Mandiri, ada Genius dari Bank SMBC dan sebagainya. Selain keuntungan, gitu, fintech ini juga membawa tantangan-tantangan baru dan juga risiko ya. Yang pertama itu adalah resiko kredit dan gagal bayar. Jadi sama seperti halnya layanan keuangan konvensional, finansial teknologi ini juga punya resiko kredit dan resiko gagal bayar. Jadi misalnya pada saat kita menggunakan fintech peer-to-peer lending, kita memberikan pinjaman ke pelaku usaha UMKM. Nah, kita tidak pernah ketemu pelaku usahanya itu ada di mana. Kita tidak bisa lihat langsung bentuk usahanya seperti apa. Kita hanya membaca prospektusnya dia ya. Kemudian kita memberikan pinjaman. Jadi bisa saja berpotensi untuk mereka gagal bayar. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan perlindungan data pribadi kita sebagai pengguna ya, keamanan cyber. Jadi sekarang ini kita tahu banyak sekali pelaku-pelaku kejahatan digital yang bisa mencuri data kita kapan saja. Sehingga diperlukan kehati-hatian dari kita maupun dari penyedia layanan fintech itu sendiri. Nah, kemudian fintech ini juga mempunyai potensi untuk mendisrupsi model bisnis bank tradisional. Jadi kita lihat sekarang ini orang-orang sebagian sudah mulai meninggalkan uang fisik gitu ya. Banyak yang sudah terbiasa melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang digital. Begitu juga dengan pada saat kita mau berinvestasi, kita sudah banyak berinvestasi menggunakan produk-produk dari fintech. Begitu juga pada saat kita mau memilih bank, menabung. Ya, kita sudah banyak yang menjadi nasabah pada bank-bank digital, tidak lagi pada bank-bank konvensional. Jadi, ini berpotensi untuk mendisrupsi ya model dari bisnis bank tradisional. Diperlukan keseimbangan ya antara inovasi dan regulasi agar ekosistem fintech ini bisa tumbuh secara berkelanjutan dan tetap melindungi kepentingan masyarakat. Jadi sebagai penutup, saat ini itu fintech bukan hanya sebagai fenomena teknologi saja, tapi juga sudah menjadi transformasi besar ya dalam sistem keuangan modern. Inovasi dalam bidang keuangan ini ikut mengubah cara orang dalam menabung, membayar, meminjam, dan berinvestasi. Sekaligus juga menciptakan tantangan-tantangan baru dalam hal keamanan dan regulasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.